kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ini di rumah sakit umum daerah Koja semuanya memang harus bergerak bareng-bareng bersama-sama untuk memberikan pelayanan itu. Saya hanya dapat merasakan bahwa pada saat saya kesini, saya tidak tahu sudah berapa kali saya kesini, pada saat saya cek, tanya pasien, tanya warga, semuanya apa? Mengucapkan terima kasih pada rumah sakit, pada pelayanan yang ada. Dan ucapan terima kasih inilah yang saya teruskan kepada Bapak Ibu semuanya. Mau saya harinya 40-an pasien, tetapi sekarang harus menghadapi 70-an. Kita memang harus keluar ekstra tenaga dalam saja harus dikeluarkan. Tapi ya itulah fakta dan yang harus kita hadapi. Ini yang harus kita hadapi. Dan saya nggak bisa melihat ya, saya keluar masuk kampung, keluar masuk RT RW, banyak warga yang sakit, ya nggak bisa masuk ke rumah sakit, ya nggak bisa dilayani oleh rumah sakit karena tidak ada sistem dan program yang menjangkau untuk akses ke sana. Itu fakta yang saya lihat. Oleh sebab itu, dengan program KJS yang sekarang sudah masuk ke BPJS, ya yang memang yang diteguhkan. Dan itu yang fakta yang saya lihat di lapangan, di kampung-kampung. Tergeletak sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, sudah 4 tahun, sudah 5 tahun, enggak diapa-apain. Enggak diapa suatu saat, kan yakini pada suatu saat apabila sudah semuanya pada posisi normal, ya akan kembali lagi ke keadaan ideal dan keadaan normal pada posisi 40 orang per hari misalnya. Luar biasa. Karena berpuluh-puluh tahun bertumpuk-tumpuk dan bukan kesalahan Bapak Ibu semuanya. Lihat pada yang masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan. Sehingga sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih baik yang bagian di sini, yang cleaning service, yang dokter spesialisnya, yang dokter umumnya, yang perawatnya, yang bidanya, yang bagian administrasinya, yang di apotek yang bagian farmasi dan obatnya, semuanya, karena memang sebuah kerja total dari sebuah organisasi. Dan masyarakat masih membutuhkan kita, masih membutuhkan Bapak Ibu semuanya. Dan saya yang titip satu, jangan ada yang ngeluh, itu aja. Saya tahu capek, dan ngerti. Dikit banget.
Inilah tugas. Semuanya pada posisi tugas masing-masing. Kalau Bapak nggak pernah ngeluh ya Pak? Pak, nggak capek Pak? Pasti akan jawab tidak. Nggak mau. Ngeluh-ngeluh juga tidak mau saya ngeluh-ngeluh. Sama Pak. Ya, ada problem, ada masalah, ada persoalan ya, itu yang harus diselesaikan, itu yang harus saya hadapi ya saya hadapi. Setuju saya. Itu. Jadi lagi pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama masyarakat, atas nama warga yang sudah Bapak Ibu layani dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali ada ini kesempatannya Pak Gubernur sudah 5 kali ke rumah sakit Koja kan? Yang kelima. Saya membutuhkan alat yang namanya CT scan, terutama untuk kasus-kasus trauma kepala yang akut maupun kasus-kasus stroke. Di situ dengan adanya CT scan ini saya bisa memberi obat dengan lebih optimal atau mengambil keputusan lanjut dengan lebih optimal. CT scan kita ada, tetapi rusak. Dan menurut Bapak Direktur, untuk memperbaikinya ini butuh dana banyak sekali dan perlu ikut prosedur yang ada untuk perbaikannya. Jadi saya mohon pada Pak Gubernur, mumpung ada di sini, tolong dong CT scan-nya pakai crash program atau apa supaya bisa jalan. Ya udah untuk beli gitu aja. Saya udah perintah kita untuk beli. Selamat siang Pak, saya Nurul dari Keuangan. Mungkin ini bukan dulu Pak, tetapi dari anak ke bapak. Ini dengan sistem BPJS Pak, beberapa kendala kita hadapi. Kalau dulu KJS, begitu ada KTP KK, KJS termasuk. Tapi sekarang kan semua yang belum ada KJS, meskipun dia ada KTP KK mengurus ke BPJS, begitu dikeluarkan surat belum tentu diakui karena kapan dia bayar preminya, misalnya di Februari dia selesai kartu, sedangkan di Januari akhir dia pulang dari rawat, itu nggak diakui karena bayar preminya adalah di Februari. Kemudian untuk pasien yang tidak memiliki KTP KK dan tidak mampu bayar pelayanan, nah ini yang belum jelas Pak dari kita, karena program BPJS tidak menanggung seperti ini dan cukup banyak di kita. Di IGD rawat inap cukup banyak. Nah mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Di rumah sakit apa? Kalau ada problem-problem seperti itu. Izin Bapak Gubernur, kemarin dengan Kementerian Kesehatan dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional masih ada PR beberapa yang terlambat tadi yang dikatakan oleh manajemen keuangan tadi terlambat Pak. Nanti dari Panti nama-nama diserahkan kepada kami Dinas Kesehatan, kemudian nanti langsung kita daftarkan ke BPJS Pak. Preminya Pemprov yang menanggung karena memang Pantinya Panti dari Pemprov. Itu yang kita laksanakan dan kemarin sudah disetujui. Berarti yang bayar bukan dari BPJS, dari kita. Berarti masuk. Oh, yang di apa? Total 4,7 ACS. Ya memang di lapangan memang biasalah sebuah sistem yang baru apa seperti dulu KJS waktu awal-awal kan juga pasti rame-rame ini yang BPJS juga saya kira ada apa persoalan-persoalan lapangan yang memang harus segera ditutup dan diatasi. Saya kira apa ternyata sudah dibicarakan oleh Bu Kepala Dinas, tapi nanti akan saya anukan lagi ke pertama pemerintah pusat, yang kedua ke dinas sosial kita sendiri untuk segera bisa dikeluarkan surat izin mengenai terlantar. Saya kira nanti bisa di-cover dari biaya yang ada di APBD kita. Yang jelas
rumah sakit jangan dirugikan karena ada problem ini. Karena ini sistemnya yang perlu diperbaiki, yang BPJS-nya. Ya, saya nangkep. Dan saya kira jangan tanya, saya sudah pusing tanya yang sulit-sulit. Dan tidak semua hal itu saya menguasai gitu. Jangan dipikir saya tanya gini. Tapi kalau tadi dokter menyampaikan mengenai kekurangan alat, ya sudah, itu saya bisa memutuskan beli, bisa. Apa yang tanya yang sulit-sulit itu kadang-kadang ya. Silakan, ya apa? Perawat. Yang disesuaikan. Pak, mohon maaf Pak, sedikit nambahin Pak, boleh Pak? Yang disampaikan ke Polis. Terus kan Pak, kalau Mbak Polis kan yang PNS Pak ya, kita yang mewakili tenaga honor banyak di sini Pak. Kebetulan ya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, jangan mengeluh, dan dengan Bapak Jakir kita harus semangat. Ada beberapa hal masalah gaji Pak, terus terang. Gaji dari kami memang yang dari rencana untuk kenaikan ini belum ada kepastian gitu. Kemudian karena dari hasil itu, dari hasil yang disampaikan, mohon untuk penjelasannya masalah gaji pegawai honor, karena untuk kenaikan ini belum ada keterangan. Jadi karena hasil dari rapim tadi nunggu SK gubernur gitu Pak. Ini baru dibisikin saya. Nanti kalau sudah sampai di meja saya, ya kan, ya langsung saya tanda tangan gitu aja juga. Rampung, artinya pertanyaan tadi rampung. Pergubnya sampai ke saya, mana yang mau saya tanda tangan? Tidak ada. Ini baru diselesaikan, masih di biro umum. Sampai di meja saya tanda tangan, berarti rampung pertanyaan tadi mengenai Pak TKD. TKD saya nggak ngerti. Tapi yang bisiki, kalau yang bisiki saya ini ngerti 100% Pak. Karena beliau memang yang ngurusi. Ya, nah itu sebentar lagi sampai ke meja saya nanti saya tanda tangan, karena anggarannya memang sudah masuk di anggaran, tersedia. Ya, tunggu saja. Ya namanya ditunggu saja itu senangnya. Masa harus tegaskan ya. Ngapain buat peraturan baru kalau nggak naik? Ya, kalau tetap ya nggak usah buat peraturan. Nggak ditanyakan gitu. Ada foto aja lah. Ada lo mana? Ya. Pak. Pak, RSUD Koja ini mau dinaikkan levelnya ke Ya, semuanya. Ini satu-satu. Seperti di sini juga tahun ini kita bangun lagi tambah berapa kamar? 350 tempat tidur lagi. Dan nanti semuanya akan kita loncatkan ke rumah sakit tipe yang di sini B menjadi A. Yang puskesmas juga menjadi rumah sakit tipe D. apa aja sih Pak ya? Apanya? Apa aja yang harus dibenahi yang itu Kayak kemarin yang sudah dicek di mana? Rumah sakit Tarakan, ya dicek SDM-nya dicek, kesiapan peralatannya dicek, kalau kurang harus ditambahi dulu. Tapi saya kira rumah-rumah kemudian standar prosedurnya dilihat. Tapi kalau kita melihat rumah sakit kita ini saya kira sudah siap semuanya. Hanya kita ingin
ajukan satu persatu agar semuanya pada posisi standar rumah sakit tipe A. Ya nggak tahu. Itu yang ngecek kan nanti dari mana? Kementerian Kesehatan. Tapi yang jelas yang kurang dikit-dikit seperti tadi dokter spesialisnya, ada CT scan-nya yang harus dilihat. Saya kira hanya hal-hal kecil lah, tidak ada masalah. Ya. KJS-nya sendiri Pak sama BPJS-nya ini KJS tetap ada atau ya KJS tetap berjalan kan, tapi karena sudah digabung dengan BPJS yang juga aturannya mengikuti aturan yang BPJS kan, itu undang-undang jadi. Tapi lapangannya kan tadi seperti disampaikan ada keluhan-keluhan yang sakit tapi belum pegang kartunya dan itu menyebabkan masyarakat kurang terlayani. Ini yang harus diselesaikan. Yang tadi sudah saya sampaikan hanya masalah administratif. Tetapi rumah sakit kita saya kira sudah saya sampaikan, tangani dulu, penyelesaiannya nanti menyusul. Jadi yang pelayanan sebelumnya ada di KJS terus di BPJS nggak ada, sementara ini tetap dilayani dulu sama rumah sakit gitu Pak ya? Dilayani. Oke Pak. Singkat Pak.